Sobat Petualang, selamat datang kembali di channel Petualangan si AA. Di video kali ini, kita akan berbagi tentang sejarah, fakta, mitos, dan misteri Jalan Cadas Pangeran. Sebelum kita lanjut, klik dulu ya tombol subscribe-nya, agar Sobat Petualang tidak ketinggalan video-video dari channel Petualangan si AA. Semoga bermanfaat. Hai Sobat Petualang, kali ini kita berada di Jalan Cadas Pangeran. Cadas Pangeran ini merupakan jalan penghubung antara Bandung dan Sumedang. Jalannya cukup luas, namun berkelok-kelok, dengan sisi-sisi berupa tebing dan jurang yang sangat curam. Cerita-cerita mistis pun seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari jalan ini. Mulai dari siluman ular kuning, sosok berbulu tinggi besar, sosok manusia tanpa kepala, bahkan sosok perempuan cantik yang tiba-tiba menghilang. Nah, di depan kita akan melewati sebuah monumen perlawanan rakyat Sumedang ya Sobat Petualang, yang nanti akan kita bahas pada video ini. Jalur Cadas Pangeran ini bisa dibilang salah satu jalur tengkorak di wilayah Jawa Barat, karena jalur ini sering terjadi kecelakaan-kecelakaan yang banyak memakan korban jiwa. Mungkin karena kontur jalannya yang turun naik dan tikungan-tikungan yang cukup tajam. Namun bukan rahasia umum jika kecelakaan-kecelakaan daerah ini banyak dihubungkan dengan hal-hal yang berbau mistis yang katanya sering kali ditemukan sepanjang jalur ini. Jalan Cadas Pangeran membentang sekitar 11 km dan merupakan bagian dari Jalan Raya Pos yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Willem Daendels. Ada hal unik tentang Willem Daendels. Willem Daendels adalah Gubernur Hindia Belanda yang dilantik oleh Louis Napoleon, seorang berkebangsaan Prancis. Louis Napoleon adalah adik dari Napoleon Bonaparte, kaisar dari Prancis. Tentu mengherankan, seorang Daendels yang berkebangsaan Belanda dilantik oleh seorang yang berkebangsaan Prancis. Ternyata, saat itu Belanda berada dalam kekuasaan Kekaisaran Prancis. Berarti saat itu kita dijajah oleh negara penjajah yang sedang dijajah ya Sobat Petualang. Pada kenyataannya, pembangunan Jalan Cadas Pangeran memiliki cerita memilukan. Sistem kerja paksa diberlakukan untuk memuluskan ambisi Willem Daendels. Sekitar 5.000 jiwa warga pribumi pun melayang, yang kemudian hari akan menjadi salah satu cerita mistis di jalur ini. Sistem kerja paksa yang diberlakukan Belanda memancing amarah dari Bupati Sumedang yang akrab dikenal dengan Pangeran Cornel. Nama asli Pangeran Cornel adalah Pangeran Kusumadinata IX. Pangeran Cornel kemudian mendatangi Jenderal Willem Daendels untuk meminta pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa dalam proses pembangunan Jalan Cadas Pangeran. Nah, disinilah momen unik terjadi. Pangeran Cornel bersalaman dengan Jenderal Willem Daendels menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan bersiap mencabut keris di pinggangnya. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan dalam sebuah monumen yang dibangun di Jalan Cadas Pangeran. Tapi, tahukah Sobat Petualang bahwa kebenaran peristiwa itu masih mengandung kontroversi? Sebagian orang percaya, namun tidak sedikit pula orang yang tidak mempercayainya. Sejarawan Universitas Indonesia
Bapak Djoko Marihandono mengatakan bahwa peristiwa tersebut dibangun dari dasar cerita rakyat, sehingga harus disikapi secara kritis. Dalam tradisi administrasi kolonial, setiap peristiwa penting yang terjadi di daerah, terutama yang terkait dengan kepentingan pemerintah, pasti akan dilaporkan dan tercatat semuanya dalam sebuah arsip. Apalagi peristiwa kedatangan Gubernur Jenderal. Pertemuan Jenderal Dendles dengan Pangeran Cornell tidak tertulis dalam arsip apapun, termasuk laporan Dendles sendiri kepada Menteri Perdagangan dan Koloni Van der Heim. Hal ini berbeda ketika Dendles di Banten, Cirebon, dan Yogyakarta. Jadi, hal yang tak lazim ketika cadas pangeran tidak terdokumentasikan di arsip manapun. Bila bukan Dendles, kemudian siapa yang ada di hadapan Pangeran Cornell? Berdasarkan prasasti yang diyakini dibuat oleh pemerintah Belanda di cadas pangeran, tertulis di bawah pimpinan Raden Demang Mangkupraja dan di bawah penelitian Pangeran Kusumadinata dibobok dari tanggal 12 November sampai tanggal 12 Maret 1812. Periode itu merupakan periode pemerintahan Letnan Jenderal Raffles, karena berdasarkan catatan tentang keputusan Napoleon Bonaparte, Dendles mengakhiri masa pemerintahannya pada 16 Mei 1811 dan meninggalkan Indonesia untuk ke Eropa tanggal 29 Juni 1811. Jadi, dapat dipastikan saat peristiwa cadas pangeran, Willem Dendles telah meninggalkan Indonesia. Kemungkinan sosok di hadapan Pangeran Cornell adalah Letnan Jenderal Raffles pun masih diragukan, karena dalam catatan arsip tentang pemerintahan Raffles, Raffles tidak pernah mengunjungi Priangan dalam tahun pertama pemerintahannya. Nah, jika Sobat Petualang mengetahui siapa sosok yang bersalaman dengan Pangeran Cornell, ditulis di kolom komentar ya. Atau justru sama sekali tidak percaya tentang peristiwa itu. Hal itu bisa terjadi karena beberapa versi cerita mengungkapkan bahwa Pangeran Cornell tidak keberatan atas pembangunan Jalan Cadas Pangeran. Percaya tidak percaya, semua itu terserah Sobat Petualang. Tergantung dari sisi mana Sobat Petualang akan melihatnya. Suatu peristiwa terjadi tanpa bukti bukan berarti peristiwa itu tidak pernah terjadi. Tapi ingat, terkadang sejarah ditulis oleh penguasa saat itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Semoga bermanfaat.